Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kita lanjutkan kembali pada majelis ini membaca satu karya besar dari seorang ulama besar di negeri Yaman, murid senior daripada Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Imam. Hafizahullah ta'ala. Kitab yang sangat agung, yang sangat sesuai dengan keadaan kaum muslimin, wahai kaum muslimin saat ini, di mana mereka hidup di dalam gelombang-gelombang fitnah yang silih berganti. Maka beliau menulis risalah ini atau kitab ini, At-Tanbihul Hasan fi Mawqifil Muslim minal Fitan. Dan kita telah membaca beberapa maudhu di dalam kitab ini, di mana dari setiap maudhu tersebut terdapat banyak sekali faedah, mutiara-mutiara faedah yang tak ternilai harganya. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, nakudah sana insyaallah kita ambil kembali, yakni satu maudhu yang terdapat di dalam risalah ini. Berkata Syekh Muhammad Al-Imam, Ahlus Sunnati a'zamun nas bu'dan 'anil khilaf. Beliau menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah a'zamun nas bu'dan 'anil khilaf, adalah orang yang paling terjauhkan daripada berbagai macam perselisihan. Jelas, karena tidaklah disebut Ahlus Sunnah melainkan dia berpegang dengan apa? Dengan As-Sunnah. Sedangkan As-Sunnah artinya adalah apa saja yang berada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wal akhlaq, daripada ucapan-ucapan beliau ataupun perbuatan-perbuatan beliau, akhlak beliau, dan juga istiqrar beliau, persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Ini as-sunnah. Dan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat tanaqud, kontradiksi dari satu perbuatan dengan ucapannya, dari apa yang beliau perintahkan dengan tindakannya. Sehingga orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, niscaya dia akan terjaga daripada kontradiksi. Dia akan terjaga daripada ikhtilaf, perselisihan. Karena marja'nya satu, rujukannya sama, yakni as-sunnah. Sehingga as-sunnah adalah adamun nas bu'dan 'anil ikhtilaf, orang yang paling terjauhkan daripada berbagai macam perselisihan. Berbeda dengan ahlul bid'ah, karena mereka tidak kembali kepada as-sunnah.
mereka kembali kepada al-ahwa, hawa nafsu, di mana setiap individu memiliki hawa nafsu sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Sehingga satu kelompok mereka punya ciri khas yang sesuai dengan hawa nafsunya, kelompok yang lain juga demikian, yang dengan ciri khas yang ada pada mereka dikenal. Bahkan sebagian mereka dijuluki dengan apa yang ma'ruf dari kelompok-kelompok tersebut daripada hawa nafsu. Khawarij misalnya dikenal karena urutnya mereka, keluarnya mereka daripada al-fuqah. Maka tindakan mereka ini yang kemudian mereka dikenal dengannya, penyelisihan mereka terhadap syariat. Demikianlah keadaannya daripada ahlul bid'ah. Mu'tazilah karena i'tizal mereka dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, kemudian mereka disebut Mu'tazilah. Karena amalan-amalan mereka yang menyelisih sunnah, mereka dikenal dengannya. Demikian pula disebut dengan Mu'attilah, Musyabbihah, ataupun disebut dengan Mumatsilah, ataupun disebut dengan sebutan-sebutan yang lain yang menunjukkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka di dalam asma wa sifat. Mulhidah, Mufawwidah, dan banyak sekali kelompok-kelompok yang mereka dikenal disebabkan karena apa? Karena penyelisihan mereka terhadap as-sunnah. Sehingga mereka terjadi pertentangan di antara satu kelompok pada kelompok yang lain. Dan itulah keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka tidak berada di atas satu aturan. Mereka memiliki aturan yang bermacam-macam. Satu kabilah memiliki aturan sendiri pada kabilah yang lainnya, dan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Orang yang mempertuhankan Hubal, mereka berbangga dengan Hubalnya. Orang yang mempertuhankan Manat berbangga dengan Manatnya. Orang yang mempertuhankan Uzza berbangga dengan Uzzanya. Lana Uzza wala Uzza lakum, lana Manat wala Manat lakum, dan seterusnya. Wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang tercerai-berai dalam agama mereka, sehingga mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. At-tahazzub, hizbiyah, adalah perkara yang sangat tercela di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka asbabul khilaf, sekecil apapun, diharamkan oleh syariat ini. Sekecil apapun. Maka di dalam kaidah yang muqtaridah di dalam agama ini, yang ditetapkan oleh para ulama, bahwasannya kullu darar yuzal, setiap perkara yang akan membawa kepada madarat, baik memadharati diri sendiri ataupun memadharati saudaranya yang lain, maka wajib untuk dihilangkan. Dan perkara yang terdapat padanya darar, maka diharamkan hukumnya. Bahkan perkara-perkara yang mungkin terdapat padanya manfaat tetapi dararnya lebih besar, diharamkan oleh syariat ini. Dalam masalah khamr, Allah menyatakan fihi ithmun kabiran wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Terdapat padanya dosa yang besar dan manfaat bagi manusia.
dengan jual beli khamar menghasilkan keuntungan, ini manfaat dari satu sisi ini. Akan tetapi kemudian menyebabkan yakni terjadinya berbagai macam pertengkaran, pertumpahan darah, ya, pertempuran, peperangan disebabkan karena khamar, hilangnya akal, dan juga mungkin bahkan terjerumus ke dalam berbagai macam maasi yang besar yang lainnya. Ini menunjukkan dosanya lebih besar daripada kemanfaatan yang mungkin terhasilkan daripadanya. Maka Allah menyatakan bahwasanya perbuatan itu adalah rijsun min amali syaitan fastanibuhu fala antum muntahun. Khamr itu rijs, perbuatan yang sangat jelek, najis, min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan. Maka tinggalkanlah. Adakah kalian mau untuk berhenti? Ini kaidah bahwasanya segala perkara yang membawa kepada mudarat dicegah oleh syariat. Terlebih perkara yang lebih besar daripada itu, yakni istima'ul ummah, istima'ul qulub, persatuan hati, persatuan umat ini di atas satu fondasi yang kokoh, yakni as-sunnah. Sekedar seseorang membawa senjata dibawa, maka ada aturan membawa senjata ini dalam Islam. Tidak boleh mengacungkannya kepada saudaranya, tidak boleh menampakkan daripada bagian yang tajamnya, ya, disembunyikan, disarungkan, dan seterusnya. Sekecil apapun perkara-perkara yang membawa kepada sebab terjadinya perpecahan, demikian disoroti oleh Islam, demikian diperhatikan oleh syariat untuk dijauhi dan ditinggalkan. Baik. Qala Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah taala, inna ahla sunnati qad wajadu baghdal yaqin fi qulubihim bisabab jara'il haq indahum wa istiqrarihi fi qulubihim. Sesungguhnya ahlu sunnah, mereka telah mendapati di dalam hati-hati mereka kesejukan daripada al-yaqin. Dan al-yaqin ini tidak bisa tercapai kecuali dengan apa? Al-ilm, dengan ilmu. Seseorang yang terjauhkan daripada majelis-majelis ilmu, mereka tidak akan sampai pada derajat ini. Orang-orang yang tidak pernah belajar, bagaimana mereka akan bisa sampai pada al-yaqin dalam agamanya? Setiap aktivitas di dalam Islam, amalan di dalam Islam, dituntut padanya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka Allah perintahkan yang pertama adalah fa'lam, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Untuk sekedar melafazkan kalimat la ilaha illallah saja Allah perintahkan untuk mengilmuinya. Betapa banyak orang-orang yang mungkin setiap harinya, mungkin mereka lebih banyak daripada kita mengucapkan kalimat ini, tetapi tidak mengerti arti daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Ditanya apa maknanya, tidak mengerti. Terlebih kita tanya tentang syurut, syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Padahal mengucapkan la ilaha illallah ini beramal ini. Sedangkan amal, sebagaimana sholat itu adalah amalan, ada padanya apa? Syarat-syaratnya. Ada padanya apa? Rukun-rukunnya. Adakah seseorang yang beramal dengan melaksanakan sholat tanpa terpenuhi syaratnya, kemudian dia bisa menjalankan sholat dengan benar dan diterima? Sah sholatnya, niat syaratnya, istiqbal kiblat syaratnya, menghadap kiblat di antaranya.
yakni raf'ul hadath min nafsi, terangkat hadas dalam dirinya. Taharah al-makan wal badan, bersih tempat sholatnya dan badannya, wa thawb dan pakaiannya. Ini semuanya adalah syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Ini syarat-syarat sholat. Kalau satu saja tidak terpenuhi syarat ini, menjalankan sholat, maka sia-sia sholatnya. Demikian pula di saat masuk ke dalam amalan, ada rukun-rukunnya. Satu rukun ditinggalkan, batal sholatnya. Demikian pula di saat seseorang melafazkan la ilaha illallah. Ada padanya syarat-syaratnya, ada padanya rukun-rukunnya, ada konsekuensi-konsekuensinya. Dan ini tentunya dibahas di dalam ilmu-ilmu yang, yakni kitab-kitab yang membahas tentang masalah akidah. Sehingga di saat seseorang menjalankan satu amalan, contoh yang paling mudah yakni dalam hal ini adalah melafazkan la ilaha illallah, dia mengilmui betul tentang makna kalimat tersebut, konsekuensinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka dia akan benar-benar yakin terhadap kalimat tersebut dan paham kandungannya dan tahu konsekuensinya. Betapa sangat butuhnya kita terhadap majelis-majelis ta'lim, sangat butuh terhadap bimbingan-bimbingan ahlul ilm, karena betapa sangat banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Betapa ternyata perkara yang mungkin ini adalah perkara yang sangat besar dan mungkin paling pertama kali yang harus kita imani dan kita yakini dan kita pelajari. Tetapi kita mungkin banyak di antara kita yang masih belum mengilmuinya. Inna ala sunnati qad wajadu bardal yaqin fi qulubihim. Ahlus sunnah, mereka telah mendapati di dalam hati-hati mereka kesejukan al-yaqin ini. Bisababi jala'il haqqi indahum, dengan sebab al-haq itu terlihat sangat jelas di sisi mereka. Karena mereka dengan ilmu. Dan itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Di atas al-basirah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin wa laysa ala jahlin. Ala basirah, di atas al-basirah, di atas ilmu wal yaqin. Makna daripada al-basirah ini al-ilm wal yaqin, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa man taba'ani, diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau menyatakan dirinya Ahlus Sunnah, maka tunjukkan bahwa engkau benar-benar Ahlus Sunnah. Seorang Ahlus Sunnah, Sunni, Salafi, dia adalah orang yang sangat haus terhadap ilmu. Karena pada setiap aktivitas dia dituntut padanya ilmu. Dia tidak mudah terkita dengan syubhat, karena dia memiliki ilmu. Dan dia tidak akan mudah terjerumus ke dalam permasalahan-permasalahan, karena setiap permasalahan dia telah memiliki kunci pembukanya dengan ilmu. Maka Ahlus Sunnah mereka telah mendapatkan jala'ul haq wa istiqrarul haq fi qulubihim, dan al-haq tersebut telah menancap kuat di dalam hati-hati mereka. Wa qabuluhu lil amal bihi, dan juga mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan al-haq tersebut. Wa hadza lazimu manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ini merupakan satu kelaziman, yakni satu kemestian. Di saat seorang bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah, maka inilah konsekuensinya. Fa inna lafdz sunnah yakni al-amal bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaz as-sunnah di
dikatakan sebagai ahlus sunnah. Orang yang berpegang dengan as-sunnah, pemilik as-sunnah, pengikut as-sunnah. Sedangkan as-sunnah itu adalah al-amal bi kulli ma jaa bihi Rasul. Menjalankan, mengamalkan segala apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Qur'an wa sunnah. yakni tercakup padanya Al-Quran dan As-Sunnah, di mana As-Sunnah merupakan penjabaran daripada Al-Quran. Walafzul jamaah ma'nahu al-istima' 'ala al-haqqi, dan lafz al-jamaah, lafaz jamaah artinya adalah al-istima' 'ala al-haqq, yakni berkumpul di atas al-haq, wal 'amal bihi, dan beramal dengan al-haq tersebut, wasair 'ala ma sara 'alaihi salaf, dan berjalan di atas apa yang para salaf berjalan padanya. Ini yang disebut al-jamaah. Maka al-jamaah bukan maksudnya adalah sekelompok orang yang berkumpul kemudian disebut al-jamaah. Al-jamaah bukan kemudian satu komunitas orang tertentu yang kemudian mereka melakukan bai'at disebut sebagai jamaah. Al-jamaah artinya adalah ma wafaqal haq, segala sesuatu yang bersesuaian dengan al-haq. Dan orang-orang yang disebut jamaah adalah orang-orang yang menjalankan al-haq tersebut, menjalankannya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang dijalankan dan diamalkan oleh salafun salih. Orang-orang yang berjalan di atas al-haq tersebut, mereka itulah al-jamaah. Walaupun mungkin dalam satu generasi hanya segelintir orang saja, maka segelintir orang inilah jamaah. Al-jamaah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Di masa setelahnya adalah para ulama salaf sepeninggal generasi tersebut. Nah, kita katakan Sa'id bin Musayyib al-jamaah, Sa'id bin Jubair al-jamaah, Qatadah bin Da'amah Sadusi jamaah, Mujahid Ibnu Jabal jamaah, Arwah Ibnu Zubair jamaah, Sulaiman Ibnu Mihran jamaah, dan yang lainnya daripada para ulama yang masyhur dengan iltizam mereka, berpegang teguhnya mereka terhadap as-sunnah. Mereka itu adalah jamaah. Karenanya di saat Abdullah bin Mubarak ditanya tentang siapakah jamaah, maka beliau menyebutkan nama-nama orang, bukan kelompok-kelompok tertentu. Beliau menjawab Abu Bakar, Umar, kemudian sebutkan nama-nama sahabat yang lainnya. Kemudian dikatakan Fatmatu, mereka semua telah meninggal. Dikatakan lagi kemudian Abdullah bin Mubarak menyebutkan nama-nama sederet ulama yang hidup di masa tabi'in. Dikatakan Fatmatu, mereka telah meninggal dunia. Maka kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga telah meninggal dunia di masa Abdullah bin Mubarak. Maka kemudian baru dikatakan Abu Bakar As-Sukkari jamaah, walaupun wa in kana wahdah, walaupun dia sendirian tetapi dialah jamaah, karena dia yang bersesuaian dengan al-haq dalam setiap amalannya. Maka kita katakan sekarang ini, kalau kita ditanya al-jamaah sekarang ini siapa di masa generasi kita katakan Syekh Ibnu Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin. Wa haula qad matu, mereka semua telah meninggal dunia. Siapa kira-kira yang lain? Syekh Rabi jamaah. Bila raih kita katakan bahwa beliau adalah jamaah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan al-haq dan menunjukkan tentang hal tersebut, amalan dan ucapannya, maka kita bisa katakan bahwasanya dia adalah jamaah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in
menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidaklah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Wa yadullah ma'al jama'ah, dan tangan Allah beserta al-jama'ah. Wa man sadda ila nar, dan barang siapa yang menyimpang kepada menuju kepada neraka, menyimpang daripada al-jamaah tersebut. Maka Ibnu Qayyim menyatakan bahwasannya waman syadza di situ orang-orang yang menyimpang tadi, yakni yang menyelisih al-haq, artinya adalah yang menyelisihi al-haq. Waman syadza yakni waman khalafal haq, barang siapa yang menyelisih al-haq, syadza ilan nar, maka berarti dia telah menyimpangkan dirinya menuju kepada neraka. Jadi dirinya sendiri yang menyimpangkan. Dan penyimpangan tersebut dari al-haq mungkin dilakukan oleh justru mayoritas manusia pada satu generasi. Bahkan kalaupun mungkin terjadi, seluruh daripada satu generasi tersebut, seluruh daripada satu kurun, semuanya menyimpang daripada al-haq, hanya satu orang saja di atas al-haq, maka satu orang ini yang dikatakan al-jamaah. Sehingga kita jangan terlena dan terkecoh dengan banyaknya pengikut-pengikut kesesatan. Kalau kita berada di atas al-haq dengan ilmu, yakinlah, sungguh kita berada di atas al-jamaah. Daripada 73 kelompok yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli nar, seluruhnya kecuali satu. Siapa mereka? Al-jamaah. Jawaban Rasulullah. Ini makna daripada al-jamaah. Yakni berada pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ibnu Qayyim kemudian mencontohkan satu keadaan. Beliau menyatakan waqad saddan nas kulluhum fi zaman Ahmad bin Hanbal illa nafaran yasiran. Dan sungguh manusia seluruhnya mereka telah menyimpang dari al-haq pada masa Imam Ahmad bin Hanbal illa nafaran yasiran, kecuali segelintir orang. Yani di saat terjadinya fitnah khalqil Quran, di mana pemerintah khalifah pada waktu itu pada zaman 3 masa kekhalifahan diwajibkan padanya oleh khalifah untuk berasas tunggal, yakni menyatakan Al-Quran itu makruh, diwajibkan. Bagi siapa saja yang tidak menyatakan hal tersebut dipanggil, kemudian bisa dipenjarakan, bisa pula disiksa ataupun bahkan dibunuh, walaupun ulama. Fitnah yang sangat besar. Di masa Imam Ahmad, banyak dari kalangan para ulama yang meninggal dunia pada waktu itu karena pemerintah, ini khalifah dan jajarannya terpengaruh oleh orang-orang dekatnya, di mana orang-orang dekat mereka adalah para Mu'tazilah dan juga Jahmiyah yang berpaham bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan di antara qadhi qudhatnya adalah Ahmad bin Abi Du'ad, murid daripada Bishr al-Mirrisi, Bishr bin Abi Karimah Ibnu Ghiyath al-Mirrisi, yakni tokoh kesesatan yang ma'ruf di masanya.
Maka terjadilah fitnah yang demikian luar biasa dahsyatnya, di mana mereka memiliki syubhat yang sangat kuat akan pendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Syubhat-syubhat yang terambil daripada Al-Quran dan juga kadang mereka mengambil dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, difahami dengan pemahaman mereka, telah dibantah oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani, dan sederet ulama yang lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Akan tetapi karena kuatnya syubhat tersebut, hingga sampai 3 masa generasi kekhalifahan asal tunggal tersebut diberlakukan. Bahkan diwajibkan untuk ditulis di dafatir, yakni di buku-buku tulis para penuntut ilmu pada waktu itu, sebagai satu fitnah yang sangat besar. Sehingga hampir mayoritas kaum muslimin yang mereka awam, mereka terjebak dalam fitnah ini. Dan mereka juga tidak bisa berpikir bagaimana mungkin sekian banyak manusia kaum muslimin yang hidup di masa tersebut, dan di antara mereka ada para ulama, dijajarkan pada jajaran para ulama, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Masa Ahmad bin Hanbal saja seorang diri yang dia berada di atas al-haq, menyelisih daripada jumhur manusia yang ada pada waktu itu, jumhur kaum muslimin beserta dengan para ulama-ulamanya pada waktu itu. Bagaimana mungkin Ahmad bin Hanbal saja yang benar dalam masalah ini? Sehingga mereka tidak bisa tidak sampai akal mereka untuk bisa memahami seperti ini, keadaan seperti ini. Sehingga fitnah itu pun semakin kemudian menjadi-jadi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan di mana khalifah melihat sendiri dan mendengar sendiri argumentasi ataupun jidal debat yang terjadi antara Ahmad bin Abi Duat dengan Ahmad bin Hanbal, disaksikan oleh Al-Wafiq Billah, khalifah pada waktu itu. Langsung di hadapan khalifah, 2 orang ini melakukan argumentasi. Maka terlihatlah argumentasi Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih kuat daripada argumentasinya Ibn Abi Duat, yang kemudian Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dalam keadaan disiksa setiap hari, dicambuk sampai bekas daripada siksaan ini terasa sampai meninggalnya Imam Ahmad, kencing darah terus menerus. Akan tetapi karena al-haq tetap tidak bisa dinilai dan diukur dengan banyaknya manusia, banyaknya pengikutnya, tetapi al-haq itu diukur dari argumentasi Al-Quran dan Sunnah yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Imam Ahmad dari apa yang berada padanya Ahmad bin Abi Duat, Ibn Abi Duat, dan terangkatlah derajat Imam Ahmad setinggi-tingginya, dan direndahkannya derajat Ibn Abi Duat serendah-rendahnya. Kembali kepada kalam daripada As-Syaikh Muhammad Al-Imam, "Falan yadkhulul khilaf ala ahli sunnah min jihati manhajihim." Maka tidaklah terjadi khilaf, tidaklah masuk perselisihan itu pada ahli sunnah dari sisi manhaj mereka, karena manhajnya satu. Wa inna ma qad yahsul min jihati anfusihim, akan tetapi terkadang terjadi
terjadi khilaf yang sumbernya adalah dari diri mereka sendiri, karena mereka juga masih manusia. Terkadang agros syakhsiyah, kepentingan pribadi dominan pada dirinya, dan terkadang juga tanafus, yakni ini tanafus ini adalah perlombaan dalam masalah predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlomba dalam beramal, yang kemudian menyebabkan kompetisi ini terkadang terjadi padanya hasad, karena mereka masih manusia. Dan telah sering kita contohkan apa yang terjadi antara Imam Malik dengan siapa? Muhammad bin Ishaq. Contoh di antaranya, Muhammad bin Ishaq menyatakan ini imam, ulama kibar di masa Imam Malik. Ulama Ahlussunnah. Muhammad bin Ishaq menyatakan, datangkan kemari muwatta'nya Imam Malik, muwatta'nya Malik bin Anas. Akan aku bongkar kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Akan aku tunjukkan kesalahan-kesalahan dia dalam penulisannya. Maka terdengar kalimat ini kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kadzdzab Dajjal. Dajjal Dajajilah. Kalimat Dajjal ad-Dajajilah. Abu Idris, salah seorang murid daripada Imam Malik, menyatakan, wallah, ana tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu bahwasannya jamaknya Dajjal itu adalah Dajajilah selain dari mulutnya Imam Malik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu untuk dua, jamak itu apa? Untuk lebih dari dua. Rajulun itu satu, rajulani dua, rijalun banyak, lebih dari dua orang, tiga orang lebih, ini namanya rijal. Nah, Dajjal itu artinya pendusta. Jamaknya apa? Kata Abu Idris, aku belum pernah tahu tentang jamaknya Dajjal sampai terdengar dari lisanku ucapan Imam Malik menyatakan Dajjalud Dajajilah. Dajjalud Dajajilah. Biasanya Dajjalun, ini jamak mudzakkar salim, tetapi ini disebutkan dengan Dajajilah. Ini dengan apa? Jamak taksir, untuk menguatkan Dajjalud Dajajilah. Sudah disebutkan kadzdzab, Dajjal, Dajajilah. Ini Muhammad bin Ishaq dikatakan demikian oleh Imam Malik. Para ulama apakah menerima jarh mufassar ini? Ini disebut dengan jarh mufassar. Dajjal ini adalah kadzib, dusta. Dusta itu jelas ya kan? Dusta. Dia pendusta. Berbeda dengan dhaif, misalnya lemah. Lemah ini masih belum jelas dari siapa kelemahannya, apakah dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah agama, atau dalam masalah hifdz, atau dalam masalah apa. Tetapi kadzdzab ini jelas, jarh mufassar, jarh yang jelas. Apakah setiap jarh yang jelas, jarh mufassar kemudian diterima oleh para ulama? Ternyata tidak. Para ulama tahu kisah yang terjadi bagaimana antara Muhammad bin Ishaq dengan Imam Malik, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik. Nah, kemudian ditanyakan kepada Imam Malik, dari mana engkau menyatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq itu seorang Dajjal? Maka Imam Malik menyatakan, akhbarani dzalika Urwah bin Zubair. Ya, bukan Urwah.
Hisham bin Urwah, putra daripada Urwah bin Zubair. Yang mengabari diriku tentang hal tersebut adalah Hisham bin Urwah. Nah, kemudian ditanya Hisham sama para ulama untuk memastikan dari sisi mana dajjalnya Muhammad bin Ishaq. Dari sisi mana? Lihat, para ulama pada masa itu tidak diam saja di saat ada fitnah. Mereka berbicara dan mereka mencari tahu, dan apa yang mereka dapatkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh para thalabatul ilm di masanya. Para ulama mencari tahu, dikumpulkan seluruhnya, didatangi Hisham bin Urwah. Dari mana aku menyatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq itu adalah seorang dajjal min dajjajilah? Maka dikatakan oleh Hisham bahwasannya Muhammad bin Ishaq meriwayatkan satu hadis, menyatakan haddatsani Fatimah, memberitakan kepadaku Fatimah. Fatimah itu siapa? Istri Hisham bin Urwah. Jadi ternyata masalahnya adalah kecemburuan. Fatimah adalah istri Hisham bin Urwah. Kata Hisham, wallahi dia belum pernah bertemu dengan Fatimah dan belum pernah melihatnya. Bagaimana dia bisa menyatakan haddatsani Fatimah? Ternyata masalahnya hanya ini. Kemudian para ulama, sangat mungkin terjadi bahwasannya Muhammad bin Ishaq benar-benar mendengar daripada Fatimah sebelum bertemunya Hisham dengan Fatimah itu sendiri. Fatimah ini gurunya Hisham bin Urwah, istri tetapi sekaligus gurunya. Faqihah, seorang wanita yang sangat faqih, memiliki ilmu yang sangat luas, menjadi rujukan daripada thalabatul ilm di masanya dalam menuntut ilmu, tentunya dengan hijab. Bisa saja Muhammad bin Ishaq mendapatkannya dari Fatimah, yang mendengarnya langsung dari Fatimah, walaupun Hisham mengingkarinya. Karenanya tetap dikatakan bahwasannya Muhammad bin Ishaq dia seorang ulama ahlu sunnah, dan di dalam hadis dia adalah hasanul hadis. Tidak seperti yang disebutkan oleh Imam Malik sebagai dajjal. Sama juga kasusnya dengan Al-Imam An-Nasa'i dengan gurunya. Saleh Ibn Ahmad. Ini imam besar, Saleh bin Ahmad, imam ahli Misr. Dia tidaklah meriwayatkan satu hadis kepada talibul ilm, ya, kepada para ruwatul hadis, melainkan harus menyebutkan siapa namanya, dari mana asalnya, kemudian siapa yang mentafsir dia. Paling tidak 2 ulama. Kalau tidak ada 2 ulama yang mentafsirnya, maka tidak diterima menjadi muridnya. Datang ke situ para ulama menyebutkan tafsir dari para masyayikhnya. An-Nasa'i pada waktu itu dia An-Naisaburi atau daerah yang jauh dari Mesir. Dia belum tahu sebelumnya tentang peraturan yang dibikin oleh siapa? Gurunya ini. Dia datang langsung duduk di majelisnya. Setelah duduk, tahu ada orang baru datang di majelisnya, ditanya, "Ente siapa?" Dan juga belum tahu kalau itu adalah Abdurrahman ibn Ishaq atau An-Nasa'i. An-Nasa'i, bahwasanya yang datang itu adalah An-Nasa'i. Nah, kemudian diusir dalam majelis tersebut. Langsung diusir pada waktu itu juga. Nah, para ulama menyatakan karena sakit hatinya Imam An-Nasa'i terhadap gurunya ini, kemudian dinyatakan gurunya ini sebagai orang yang dhaif, lemah dalam hadis. Para ulama seluruhnya tidak menerima, ya, bahkan dikatakan kadzab oleh Imam An-Nasa'i, mungkarul hadis dan seterusnya. Dan didatangkan ribuan argumentasi oleh An-Nasa'i. Tidak ada yang diterima sama sekali sama para ulama, karena tahu tentang apa yang terjadi di antara keduanya. Kalau mau dicontohkan masih banyak lagi
contoh-contoh seperti ini. Lihat apakah dari sisi manhaj terjadinya khilaf? Sama sekali tidak. Bukan dari sisi manhaj. Aghrad syakhsiyah yang mendominasi dalam diri mereka karena mereka masih manusia. Al-Imam Bukhari dengan gurunya Az-Zuhri, panjang kisahnya. Sekedar contoh saja. Abdullah bin Abi Daud dengan bapaknya Sulaiman bin Nas'ad, Abu Daud As-Sijistani, sama juga. Ini bapak dengan anak. Coba, kurang tahu bagaimana? Tentunya yang paling tahu tentang seluk-beluk keadaan anaknya ya bapaknya, ya kan? Tetapi para ulama ternyata tidak menerima jaraknya Imam Abu Daud Syahibus Sunan terhadap putranya Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud. Tidak diterima. Padahal dikatakan juga jarak mufassar kalimat-kalimatnya. Inna ibni hadza kadzdzab, kata Abu Daud. Putraku ini kadzdzab. Wa min al-bala anna Abu Bakar yustafta. Dan termasuk daripada musibah adalah bahwasanya Abu Bakar ini putranya sendiri, dia dimintai fatwa. Padahal beliau memang imam besar di masanya, ahlul hifz. Datang ke Baghdad dalam keadaan tidak membawa kitab, tidak membawa apa. Dikerumuni ribuan para thalabah minta untuk disampaikan padanya hadis. Maka dia katakan, main di kitab. Aku tidak membawa kitab ini. Mereka menyatakan, hal Abu Daud, Abu Bakar, yakhtab ila kitab. Apakah Abu Bakar ini, Abu Bakar bin Abi Daud, butuh kepada kitab? Ya, ini ma'ruf hifdznya, kekuatan hafalannya sangat terkenal. Dan dia sangat thiqah. Nah kemudian Abu Bakar karena didesak oleh para thalabah di Baghdad pada waktu itu menyampaikan hadis, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis dengan hifdznya, dengan hafalannya. 100 hadis, 1000 hadis, 2000 hadis, 15.000 hadis, 30.000 hadis, sampai 30.000 hadis dengan hafalannya. Plus dengan sanad-sanadnya semuanya. 30.000 hadis. Bayangkan. Maka orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu ulama-ulama Madinah menyatakan ini Abu Bakar bin Abu Daud ini ya tala'ab. Dia bermain-main dengan manusia ini, dengan thalabatul ilm ini. Masa 30.000 hadis dengan hafalannya? Bayangkan. Maka kemudian para thalabah yang mencatat hadis yang didiktekan itu, diimlakan itu, dipanggil sama ulama-ulama Madinah. Didatangkan beberapa para thalabah yang mereka mencatat. Diperiksa satu persatu catatannya, betul semua. Tidak ada yang salah satupun, kecuali ada yang salah 6 hadis saja yang salah. Bayangkan, dari 30.000 hadis, 6 hadis salah. 3 hadis di antaranya kesalahan itu didapatkan oleh Abu Bakar sendiri dari gurunya. Jadi kesalahan itu dari gurunya. Nah, hafalannya tidak salah. Yang salah dalam hafalan hanya 3 saja. Dari 30.000 hadis. Cetok. Kuat argumentasinya. Ini. Sehingga para ulama tidak menerima daripada jarak mufassar dari bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri tidak diterima. Apa yang terjadi antara Abu Bakar bin Abu Daud ini dengan Ibnu Jarir At-Tabari? Dan kalau kita mau mencontohkan banyak sekali contoh-contoh. Apakah kemudian para thalabatul ilm yang kemudian terjatuh ke dalam fitnah karena mereka orang-orang yang masih belum mendapatkan banyak pengetahuan dalam masalah-masalah seperti ini, sehingga mereka menganggap satu perkara yang besar terjadi satu ikhtilaf, padahal ikhtilaf tersebut ternyata di masa salafus saleh telah terjadi dan banyak. Wallahul musta'an. Baik, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Iman. Jadi
ikhtilaf yang terjadi dari kalangan Ahlus Sunnah bukan berasal dari manhaj mereka. Ya. Wa inna ma qad yahsul min jihati anfusihim. Tetapi terkadang terjadi dari sisi diri-diri mereka, bi husulil baghi wa zulm. Terkadang terhasilkan pada diri mereka al-baghi wa zulm, perbuatan melampaui batas dan kezaliman, wal udwan dan permusuhan ala ba'dihimul ba'd, atas sebagian satu dengan yang lain. Ini perkara yang memang sunatullah sesungguhnya, ya. Perkara yang sunatullah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, ujian. Kita diuji dengan sebagian kita yang lain. Atasbirun, apakah kalian akan bisa bersabar? Yani atasbirun 'alal haq. Ataukah kemudian kalian justru terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan? Ini perkara-perkara yang sebelumnya kalian telah ketahui, haramnya mencaci maki saudaranya, kalian terjatuh ke dalam pencaci makian. Haramnya dusta, kalian terjatuh ke dalam dusta. Disebabkan karena apa? Fitnah yang terjadi di antara kalian. Qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzabu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka itu menjaga lisan-lisan mereka. Yaqulu billati hiya ahsan, berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena syaitan senantiasa berusaha melakukan persengketaan di antara mereka. Karena sebenarnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi manusia. Caci makian, cercaan, bahkan kedustaan di atas namakan saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras akan pelaku dusta. Innal ladzina yasta'runa 'ala Allah la yuflihun. Di dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dusta. Yasta'runa 'ala Allah, ini dusta karena Allah. Bukan ini yang Anda maksudkan. Ya, ini kedustaan di atas namakan saudaranya yang lain. Atau di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, diceritakan tentang hukuman bagi seorang yang dusta atas nama saudaranya. Dirobek mulutnya. Yusarsar situhuhu ila qafah, dirobek mulutnya sampai tengkuknya. Wa min qawhu, dan hidungnya dimasukkan padanya seperti sejenis kalu, ini kayak gamco begitu, dimasukkan kemudian dirobek ke belakang sampai tengkuknya. Wa ainuhu ila qafah, dan matanya sampai tengkuknya. Ini balasan dari pendusta, seorang yang berdusta sekali kedustaan yang kemudian di atas namakan saudaranya, yang kemudian tersebar ke penjuru dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melihat kejadian itu sangat mengerikan sekali. Bersama dengan dua malaikat yang menyertai beliau, beliau bertanya, siapa orang ini? Apa kesalahan yang dia lakukan sehingga dia disiksa demikian rupa? Maka dikatakan hadzal rajul yakhruju min baiti yabdu min baitihi fayakdzibu kadzbah yablughul afaq. Orang ini adalah seseorang yang dia keluar di pagi hari kemudian berdusta atas nama saudaranya, yakni memfitnah saudaranya. Kemudian dusta tersebut yang di atas namakan saudaranya sampai ke penjuru-penjuru dunia. Maka berhati-hatilah kita daripada perkara-perkara tersebut. Kalaupun kita dizalimi, maka kita jadikan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan atas diri kita. Jangan kemudian kita membalasnya dengan kedustaan di atas namakan saudara kita. Biarkan saja apa yang mereka ucapkan tentang kita. Inna sa'id laman juniba kita. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah-fitnah.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian baik akhlaknya, beliau mendapatkan berbagai macam ujian-ujian kedustaan manusia di masanya, dikatakan majnun, dikatakan kadzab, dikatakan apa lagi? Ya syair, ya, seorang penyair, sahir, seorang penyihir, orang gila, orang yang kurang akal, dan seterusnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa akhlaknya? Kurang apa amanatnya? Dikatakan demikian. Apalagi buat kita. Maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ahadun ayyaraka wa satamaka lima alimahu fi fala tu'ayyirhu wa la tusattimhu bima ta'lamuhu fi. Kalau seorang mencelamu, mencacimu dengan sebab apa yang dia tahu tentang aib yang ada pada dirimu, maka jangan kamu balas. Kata Rasulullah, kamu balas mencaci makinya dengan aib yang kamu tahu tentang diri saudaramu tersebut. Fa inna wabalu dzalika 'alaihi, karena kembalinya malapetaka itu justru kepada dirinya. Biarkan. Bukan karena kita tidak bisa membalas, sangat bisa, sangat mampu. Ya, tapi jangan. Ya, kalau kita seperti itu, diperlakukan seperti itu, maka kita kalau bisa menasihati, dinasihati. Kalau tidak mau dinasihati, biarkan saja. Al-muhim, kita menjaga keselamatan diri kita. Walaupun pada asalnya, kalaupun kita membantah, kalaupun kita kemudian membela diri, maka sungguhnya itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu selagi kadarnya adalah sama, sesuai dengan kadar yang dia lakukan, dengan apa istilahnya, dengan kezaliman yang dia lakukan, maka boleh. Fa in samani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Diperbolehkan, tetapi bimithli ma tada alaikum, dengan kadar yang sama. Kalau kadarnya sama, maka itu masih halal. Tetapi kalau lebih sedikit saja, maka nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tetapi kalau kita mau untuk bersabar atas firun tadi, maka itu yang lebih utama. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka itulah perkara yang lebih diutamakan. Baik, jadi penyebab daripada terjadinya ikhtilaf ataupun terjadinya perselisihan dari kalangan Ahlussunnah adalah adzulm wal baghi wal udwan. Yang sumbernya justru dari diri mereka sendiri, dari person-personnya, dari individunya, bukan dari manhajnya. Manhaj Ahlussunnah satu, dan manhaj Ahlussunnah adalah pasti benar, dan harus yakin akan kebenaran manhaj tersebut. Bukan yang lebih dekat kepada kebenaran, enggak, pasti benar, dan kebenaran itu sendiri adalah manhaj Ahlussunnah. Kalau lebih dekat berarti ada yang apa? Ada yang betul-betul berada di atasnya, di atas al-haq. Ini di atas al-haq, ini lebih dekat, ya kan? Tidak demikian. Manhaj Ahlussunnah adalah manhaj yang hak. Manhajnya, adapun pelaku-pelakunya, nah, pelaku-pelakunya mungkin terjatuh ke dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan. Baik. Al-ta'ajjul fima yahtad ila ta'anni. Ini juga penyebab di antara penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam khilaf, terjatuh ke dalam perselisihan di antara saudaranya. Yakni at-ta'ajjul, gegabah, melakukan sesuatu sebelum waktunya. Ini ta'ajjul. Atau menghukumi sesuatu sebelum waktunya. Ini yang namanya ta'ajjul. Al-ajalah, sifat gegabah. Mestinya masalahnya masih masalah yang pertama, langsung dihukumi pada masalah yang keempat. Mestinya butuh kepada ta'ani, ketelitian, ya. Butuh kepada yakni perkara yang apa istilahnya?
Ya, ta'anni tadi. Ketelitian dan sikap santun dan sebagainya, tapi langsung disikapi dengan sikap keras. Yang mestinya masuk pada masalah tanasuh, langsung pada masalah tahjir, dihajar. Padahal mestinya masih pada tanasuh, dinasihati. Yang mestinya masih pada masalah ini diberikan irsyad, tapi langsung ditakyir, dicaci maki. Ini bukan nasihat. Ini bukan mengharap saudaranya kembali, tapi justru menginginkan saudaranya itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya al-ajalah minas syaitan. Al-ajalah itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah. Dan at-ta'anni sifat teliti, hati-hati dalam menghukumi, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah taala, beliau di saat sebelum menghukumi sesatnya Abu Hasan Al-Maribi, itu beliau melakukan satu tahapan yang panjang sekali. Sangat ta'aminya sangat terlihat ketelitian beliau. Tanasuh, menasihati terus-menerus secara sirri. Di mana para ulama yang lain yang di Yaman pada waktu itu, mereka sudah keluar sebagiannya, tapi disuruh oleh Syekh untuk diam. Kamu diam saja, diam dulu. Ini masih dalam taraf apa? Tanasuh, dinasihati pelan-pelan, tetapi tetap juga tidak menerima nasihat tersebut, bahkan membantahnya. Datang para thalabah dari berbagai macam belahan dunia pada waktu itu ke Syekh Rabi' dengan membawa berbagai macam bukti-bukti kesesatan daripada Abu Hasan Al-Maribi. Ditaruh di hadapan Syekh Rabi', dimarah-marahi sama Syekh Rabi' dengan keras. Karena Syekh Rabi' bukan tidak mengetahui tentang apa yang dibawa oleh orang-orang ini. Akan tetapi tahapnya ini masih dalam tahap apa? Tanasuh, dinasihati. Nah kemudian disuruh diam, semuanya diam. Para thalabah diam semuanya. Masih dianggap ahlu sunnah sampai pada taraf di mana sudah tidak lagi bisa untuk dinasihati. Ya, sekian tahun berlalu, baru kemudian Syekh mengeluarkan tahdzir dengan argumentasi yang sangat kuat. Dan beliau menulis marhalah demi marhalah yang beliau tempuh pada fitnah Abu Hasan ini. Marhalah pertama, marhalah kedua, marhalah ketiga, sampai beberapa marhalah disebutkan dalam kitab khusus. Demikian pula Fa'al Al-Harbi, bagaimana metode Syekh dalam nasihat, sampai kemudian terjatuh ke dalam hajar ataupun kemudian ditahdir oleh Syekh. Demikian yang terakhir ini, Ali Hasan Al-Halabi telah ditahdir oleh Syekh Rabi'. Antum telah mengetahui bagaimana marhalah yang telah ditempuh oleh beliau sebelum mentahdirnya. Karena niatnya adalah supaya mereka itu bisa kembali nasihat, bukan kemudian untuk mereka itu justru semakin jauh. Tetapi ternyata setelah itu kok melihat bahwasannya kaum muslimin ahlu sunnah justru apa? Dia tidak semakin baik, tetapi semakin menjadi, dan banyak orang yang terpengaruh dengan dirinya. Maka baru langkah ini ditempuh. Ta'anni. Maka tidak salah kalau kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwasannya beliau adalah pengibar bendera jarh wa ta'dil, imam jarh wa ta'dil di generasi kita ini, Syekh Rabi'. Bukan kita memutuskan, tetap beliau adalah seorang manusia biasa yang beliau juga terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan seperti layaknya manusia yang lain. Akan tetapi ini semuanya berdasarkan daripada apa yang bisa kita saksikan dan bisa kita lihat. Sudah selesai berarti ini. Baik.
masih sedikit sebetulnya yang perlu kita baca, tetapi karena mungkin waktu sudah habis jam 10.40, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan masih lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta